Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, kembali lagi dengan saya di sini Joko. Di kesempatan kali ini saya mau membagikan dan mengulas video reaction. Nah, kali ini kita akan melihat momen yang sangat lucu, detik-detik banteng. Ketahuan mencari kambing yang warna hitam ini mungkin tujuannya agar tidak diserang anak abah di saat pilkada nanti. Biarkan mulut kotor pembenci Pak Jokowi berceloteh. Nanti suatu saat, azab akan datang podo mereka juk, karena di dunia ini, tidak ada yang kekal. Oke, langsung kita. Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Oke. Jadi setelah konfirmasi ke Pak Ono, jadi Mulyono ini siapa, Pak? Jadi ada persepsi itu yang mana setelah putusan MK ada kecenderungan lebih cair. Jadi saya tidak melihat unsur ada penjepitan yang terjadi di Jakarta berkaitan dengan Mas Anies. Karena Mas Anies dalam pembicaraan kami atau di tim Despilkada maupun di pimpinan pusat, waktu itu memang betul-betul keinginan untuk beberapa kawan untuk mencalonkan Mas Anies, terutama Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan DKI Jakarta itu terjadi, dan faktor yang paling akhirnya mematahkan Mas Anies tidak dicalonkan dari PDI Perjuangan itu hanya satu hal, sepengetahuan saya, karena Mas Anies tetap ingin menempatkan pada posisi tidak berpartai. Sementara kawan-kawan Dewan Pimpinan Pusat menginginkan Mas Anies ini harus masuk sebagai anggota PDI Perjuangan. Berarti betul ada upaya penjagalan atau ada intervensi dari pihak luar ya ke PDI Perjuangan? Nanti dulu. Beda dengan Mbak Airin yang memang mereka sudah berpartai. Nah, kalau toh ada usaha penjagalan dari luar, PDI Perjuangan tidak bisa partai ini diatur, ya. Mempunyai proses pengambilan keputusan yang benar-benar matang dari aspek ideologis, politis, sampai hal yang menyangkut masalah kepentingan untuk rakyat Jakarta. Saya tidak melihat bahwa PDI Perjuangan bisa diintervensi oleh kekuatan manapun, oleh person manapun di dalam pengambilan keputusan. Baik. Bagi saya, Mas Anies adalah orang yang memang diakan oleh kawan-kawan Dewan Pimpinan Daerah DKI Jakarta. Baik. Dan ingin diusung oleh PDI Perjuangan, hanya faktor hak Mas Anies untuk menentukan tidak berpartai itu yang menjadi kendala. Sudah kami tangkap. Ada usaha-usaha itu ya, tapi saya tidak menyampaikan siapa itu Mulyono. Menurut Pak Ono, saya kira Pak Ono yang tahu persis bagaimana penjepitan itu dilakukan di wilayah Jawa Barat, saya kira itu. Mas Adi, kalau kemudian dari Mas Bimo bilang PDI Perjuangan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, tapi kalau melihat polanya Mas Anies awalnya foto dengan Bang Rano Karno terus nggak jadi maju Pilgub Jawa Barat, kemudian beredar kabar dari DPC PDI Perjuangan Jawa Barat 95% Anies Ono di Jawa Barat, tapi ujung-ujungnya nggak jadi. Anda menangkap bahwa betul ada upaya intervensi atau penjagalan di sini? Saya sebenarnya tidak terlampau yakin kalau ada pihak eksternal yang mencoba untuk menggagalkan pencalonan Anies dari PDIP. Seperti yang disampaikan oleh Bang Bimo tadi, ini kan mengkonfirmasi dari statement-statement elit PDIP sebelumnya, bahwa tak ada satupun kekuatan politik di negara ini yang bisa cawe-cawe, apalagi misalnya ikut campur dalam urusan kepentingan politik PDIP. Entah itu tukang kayu, entah itu Mulyono, entah invisible hand, itu kan sebutan-sebutan yang selama ini mengarah ya. Mungkin kalau di tempat yang lain yang disebut invisible hand, Pak Mulyono ini adalah orang yang cukup powerful, tapi rasa-rasanya kalau di PDIP agak sulit. Saya justru melihat karena ada faktor ideologis yang sebenarnya belum ada titik temu antara Anies dan PDIP ya soal penggagalannya itu. Bahkan kalau kita dengar dari info kawan-kawan media tadi malam, ya karena Anies juga agak berat hati juga maju di Jawa Barat, karena ini persoalan pertarungan yang saya kira tidak sesuai dengan selera politik Anies yang lebih condong di Jakarta. Yang kedua, kalaupun toh maju di Jawa Barat, Anies ini belum tentu menang karena ada jagoan-jagoan yang juga relatif kompetitif. Yang ketiga, katanya
Anies ini juga butuh syarat politik, bukan hanya dengan PDIP, tapi harus ada warna partai Islam seperti PKB yang kemudian menjadi bagian di dalamnya. Hal-hal yang semacam ini sepertinya turut memperjelas bagaimana posisi Anies untuk maju di Jawa Barat itu lebih kompleks dibandingkan dengan Jakarta. Oleh karena itu bagi saya, Mas Tifal, saya tidak terlampau meyakini bahwa Anies itu gagal maju di Jawa Barat hanya karena faktor Mulyono, tukang kayu, dan invisible hand itu. Meski kita sebenarnya sudah tahu siapa orang itu. Nah, yang kedua, sebenarnya persoalan Anies dan nggak Anies maju ini sebenarnya ada titik terang ketika Anies itu melihat bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Winar 10. Kan syarat PDIP sepertinya hanya ingin Anies itu jadi kader. Kalau Anies jadi kader PDIP, punya kartu anggota, jangankan di Jawa Barat, rasa-rasanya di Jakarta pun Anies punya kesempatan untuk maju. Jadi dalam konteks inilah sepertinya Anies nggak bisa maju ya karena faktor Anies sendiri nggak mau menggunakan kartu anggota partai politik seperti PDIP. Jadi pesan apa sebetulnya yang coba dibawa oleh Pak Ono Surono menyampaikan itu di KPU Jawa Barat di detik-detik terakhir pendaftaran calon tadi malam itu, Mas Adi? Ya, sepertinya Pak Ono juga ingin memberikan satu pesan supaya para pendukungnya Anies itu tidak membuli PDIP sebagai partai yang memberikan harapan palsu misalnya terkait dengan pencalonan Anies, karena terbukti ketika Anies misalnya ditinggalkan oleh PKS itu kan jadi sasaran tembak dari seluruh pendukung Anies, sempat muncul trending tenggelamkan PKS. Setelah itu juga mereka, para pendukung Anies juga mengkritik PKB dan Nasdem karena dinilai sudah habis manis sepah dibuang setelah hasil pileknya mereka naik signifikan, tapi di Pilkada Jakarta tidak mengusung Anies. Itu yang sepertinya coba untuk diamputasi oleh Pak Ono Surono supaya soal kemungkinan Anies maju di Jawa Barat dari PDIP itu tak ada kaitannya dengan bagaimana hubungan keduanya itu yang sebenarnya tak ada titik temu. Maka muncullah satu istilah yang disebut dengan Pak Mulyono, sang invisible hand. Baik. Dan kayu yang belakangan ini posisinya cukup power. Mungkin Bang Ridwan Hisam nih yang paham persis siapa yang Pak Mulyono itu. Nah, saya tanya ke Pak Ridwan, kalau begitu Pak Ridwan, Anda merasa juga ada intervensi atau penjagalan dirasakan Golkar bersama teman-teman Kim saat mencalonkan nama-nama untuk pilkada ini? Enggak lah, Golkar kan sudah ya sama, beda-beda tipis dengan PDIP. Ya cuman berbeda, kalau Munas berbeda. Saya aja mau maju, sudah daftar, belum dibuka, sudah dipotong. Ya itu sudahlah, kita anggap sudah satu hal ciri yang terjadi di Golkar. Tapi saya begini ya, masalah Mulyono, kita coba lihat dulu. Mulyono itu nama seorang laki-laki. Ya, orang Jawa itu ada no, ada to, ada go, ada ro, kayak gitu-gitulah. Nah, Bung Karno, Soekarno. Terus Nono, ketua PDIP mana itu? Jawa Barat, no. Mulyo itu orang yang mulia. Jadi Soekarno itu adalah orang laki-laki yang murna, itu namanya Soekarno. Nah, jadi Mulyono itu orang laki-laki yang mulia. Nah, jadi itu kata dari Mulyono. Begitu saya dengar kata Mulyono, saya cari itu. Apa sih Mulyono ini? Poinnya apa kalau begitu menurut Anda? Ya, orang yang dikatakan oleh Pak Nono itu ya berarti orang yang mulia kan, yang menjegal kan. Nah, orang yang mulia kita Pak Aryo Bimo ini orang mulia juga. Coba kalau di DPR yang terhormat, Bapak anggota DPR yang mulia, ya anggota DPR yang mulia, Presiden juga yang mulia, duta besar yang mulia. Jadi banyak sekali. Jadi kita tidak usah nyari-nyari lah. Kita kan mengetahui masalah ini. Tapi gini ya, saya ini punya pengalaman Mas di PDIP. Jadi Mas Arya Bima, saya itu kan calon wakil gubernur ya PDIP tahun 2008. Saya itu dilakukan tes proper test loh di di Lenteng Agung dulu. Langsung dipimpin oleh Ibu Mega di hadapan 17 orang pengurus harian di PDIP. Waktu itu saya bersama Pak Cip. Baik. Nah, itu ada salah satu pengurus almarhum sekarang sudah, namanya Mas Muin Bendahara, meminta Ridwan Hisam didukung tapi dengan syarat harus menandatangani masuk partai PDIP. Padahal saya kan kader Golkar. Jadi intinya? Saya mantan ketua. Nah, itu ditolak oleh Bu Mega. Bu Mega bilang gini, saya tidak setuju kalau Ridwan harus masuk
PDIP karena Ridwan ini ketua Kosguru itu gotong royong sama dengan kita. Jadi saya tidak yakin juga kalau itu menjadi persyaratan di PDIP. Itu kalau mama ada yang nah, itu saya yakin bukan dari Bu Mega karena saya tahu persis bagaimana Bu Mega itu rasa nasionalismenya sangat tinggi dan kita semua harus belajar dengan Bu Mega masalah itu. Jadi saya tidak yakin bahwa Mas Anies ini tidak jadi masuk itu karena dia tidak mau menjadi anggota PDIP. Nah, itu Lip bilang Anies dijegal dari pihak luar hoaks, mau cari kambing hitam yo. Memang keinginan BIP sendiri yang menjegal Anies, jangan berkilahlah. Kasihan deh Anies, monggo dinilai sendiri masih mau pilih yang diusung BIP. Mikir, lucu. Gak jadi itu gak jadi ini. Yang disalahin Pak Jokowi, urusan paslon kepala darah kan partai. Urusan opo presiden campurin pilkada, dia bukan ketua partai atau orang partai. Bentar lagi Pak Jokowi udah berhenti mengabdi jangan dibuli-buli lagi dong. Rakyat di belakang Pak Jokowi presiden terbaik yang pernah odo. Soyo akhiri dan kolom komentar soyo buka selebar-lebarnya buat teman-teman Sirait Media. Silakan ramekan di kolom-kolom komentar. Intinya tetap jogo. Persatuan Indonesia jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba jangan. Mau dibentur-benturkan, ngeri harga mati. Jangan lupa bagikan video. Terima kasih.